Halo, kembali lagi di Momo Info bareng gue Ferdi. Oh ya, kemarin sempet rame deh di sosmed gue, konten tuh kayak gini nih. Orang Indonesia kurang piknik. Apa iya ya? Dari sumber CNBC yang gue baca, isinya begini nih. Holding BUMN Pariwisata Injourney menyebut bahwa masyarakat Indonesia tergolong masyarakat yang kurang piknik. Nah, hal ini didasari dari UNWTO yang mencatat bahwa orang Indonesia rata-rata hanya piknik 2-6 kali dalam setahun. Nah, ini nih ya, gue tampilin chartnya. Jumlah ini dinilai jauh dari negara-negara seperti Malaysia, Cina, dan Jepang. Kita kalah sama Malaysia yang notabene wilayahnya lebih kecil dari Indonesia. Kenapa ya? Nih, adapun Malaysia mencatat 10-3 kali dalam setahun, Cina 5-7 kali per tahun, dan Jepang 4-7 kali setahun. Ini kenapa ya? Apa orang Indonesia lebih suka liburan di rumah karena malas macet? Apa gimana sih? Padahal objek wisata di Indonesia itu banyak banget mopal. Apa karena semboyan kita itu kerja? Oke, kita skip aja bagian yang julid-julid begitu. Biasanya sih yang bagian julid kayak gitu ada di segmen kita satu lagi, baper. Yang nggak tahu coba dicek di sini nih. Momo Info kali ini gue mau bahas 5 lokasi wisata yang menurut gue terbaik yang ada di Indonesia. Yang pertama Bali, pasti suka ada yang mikir nih, elah Bali terus, gak ada apa rekomendasi selain Bali? Ya habis gimana lagi, memang Bali sebagus itu mopal. Gimana gak bagus? Di sana itu menurut gue paket lengkap. Spot laut ada, spot landscape pegunungan ada, air terjun juga ada. Mau chill di bar atau di pantai juga bisa. Nah, yang baru-baru ini ya Glass Bridge, yang baru diresmikan. Bali itu gak pernah capek berinovasi untuk wisata. Nggak salah, warga luar negeri lebih tahu Bali daripada negaranya sendiri. Di Bali, kalian bisa berkunjung juga ke Nusa Penida. Di sana ada Kelingking Beach. Mungkin kamu tahu pemandangan Kelingking Beach dari atas tebing tuh kayak gimana kan? Nah, coba deh turun ke bawah. Memang ngebutuhin stamina dan tekad kalau mau ke bawah sana. Cuma ketika kalian sudah sampai di bawah, semua akan terbayar sama usaha yang udah kamu keluarin. Tapi harus tetap hati-hati ya mopal, karena memang treknya yang terjal, turun dan berbatuan yang lumayan tajam. Karena Bali sudah banyak spot yang kita ulas. Nih, dicoba mopal dicek di deskripsi nanti ya. Yang kedua Lombok. Bagi mopal tentu tahu Gili Trawangan. Gili Trawangan merupakan salah satu objek wisata di Pulau Lombok yang sangat indah dan banyak peminatnya. Sebelum masuk di keindahannya, kita bahas sejarah dari nama pulau kecil yang indah ini mopal. Ada dua versi cerita dari sejarah nama Gili Trawangan yang beredar. Namun, dari kedua cerita ini belum ada penelitian yang autentik mengenai asal-usul Gili Trawangan ini. Yang pertama, dalam bahasa Sasak, pulau kecil ini disebut Gili. Sedangkan Trawangan sendiri berasal dari kata terangan, yang dimana terangan ini artinya dalam bahasa Sasak yaitu bertelurnya penyu. Karena di Gili menjadi salah satu habitat tinggalnya penyu pada saat itu. Nah, karena penyebutan kata terangan ini agak sulit bagi suku Sasak untuk menyebutnya dan selalu menyebut Trawangan. Dan lama-kelamaan kata terangan berubah menjadi Trawangan dan akhirnya populer hingga saat ini. Versi yang kedua, pada zaman penjajahan Jepang, pulau kecil ini dimanfaatkan oleh pasukan tentara Jepang untuk menerawang atau mengintai kapal-kapal dari sekutu Belanda. Pada masa itu, masyarakat suku Sasak belum pandai berbahasa Indonesia. Jadi saat menyebut menerawang selalu tersebut Trawangan. Akhirnya suku Sasak memberi nama pulau kecil ini dengan Gili Trawangan.
Sekali lagi, gue disclaimer, dari kedua versi cerita ini belum ada penelitian yang autentik ya Mopal. Mungkin Mopal yang ada di Lombok lebih tahu asal-usul nama dari Gili Trawangan ini. Bisa banget komen di bawah. Bicara soal Gili Trawangan ini memiliki lokasi strategis Mopal. Dua pulau besar di sekitarnya yaitu Bali dan Lombok mendapatkan manfaat yang besar untuk kemajuan pariwisata mereka. Namun, secara administratif, Gili Trawangan masuk dalam wilayah Pulau Lombok, yaitu Lombok Utara. Kalian bisa menikmati berbagai aktivitas di sini. Snorkeling, trip 3 gili, sepedahan keliling pulau atau dengan cidomo, tur glass bottom boat, diving, atau mau berkuda di pantai Gili Trawangan juga bisa banget. Yang uniknya, di sini yang paling diminati wisatawan mancanegara yaitu boat party. Mopal gak usah khawatir, untuk akomodasi di sini itu lengkap banget. Ada homestay, villa, sampai hotel lux juga ada di sini. Yang ketiga ada Raja Ampat. Raja Ampat adalah sekelompok pulau yang terletak di Indonesia di lepas pantai barat laut Papua Barat. Pulau-pulau ini terkenal dengan keindahan alamnya yang menakjubkan dan kehidupan lautnya yang kaya, menjadikan tujuan populer bagi para penyelam dan pencinta alam. Daerah ini dianggap sebagai salah satu tempat dengan keanekaragaman hayati terbanyak di bumi, dengan beragam spesies laut dan terumbu karang yang berwarna-warni. Pulau-pulau tersebut juga merupakan rumah bagi sejumlah desa tradisional, di mana masyarakat setempat mempertahankan cara hidup tradisional mereka. Beberapa aktivitas yang dapat kamu lakukan ketika di Raja Ampat, yang pertama, menyelam dan snorkeling. Raja Ampat dianggap sebagai salah satu tujuan menyelam terbaik di dunia. Dengan airnya yang jernih dan biota laut yang melimpah, ada banyak tempat menyelam untuk dipilih, termasuk Manta Ridge dan Sarden Reef yang terkenal. Yang kedua, kau bisa amati burung-burung di pulau ini. Pulau ini adalah rumah bagi berbagai spesies burung, termasuk cendrawasih merah, kuskus berbintik, dan cendrawasih Wilson. Yang ketiga, desa tradisional. Pulau-pulau ini adalah rumah bagi sejumlah di desa tradisional, di mana masyarakat setempat mempertahankan cara hidup tradisional mereka. Pengunjung dapat belajar tentang budaya dan adat istiadat mereka, dan melihat bagaimana mereka hidup. Nah, yang keempat, jangan lupa ke Pulau Pianemo. Kepulauan Pianemo adalah sekelompok pulau kecil yang terletak di lepas pantai Raja Ampat. Mereka dikenal karena pemandangannya yang indah dan airnya yang sebening kristal. Siapa yang nggak tahu Labuan Bajo? Labuan Bajo adalah sebuah kota di Pulau Flores di Indonesia. Ini adalah pintu gerbang ke Taman Nasional Komodo yang merupakan rumah bagi komodo yang terkenal. Kota ini merupakan tujuan populer bagi wisatawan yang datang untuk melihat komodo dan juga menjelajahi pulau-pulau terdekat dan tempat pencinta aktivitas penyelam. Beberapa kegiatan populer di kawasan ini antara lain mengunjungi komodo, menyelam dan snorkeling, serta mengunjungi Pulau Rinca untuk melihat komodo di habitatnya. Labuan Bajo juga memiliki sejumlah hotel, restoran, dan fasilitas lainnya untuk wisatawan. Nah, yang populer saat di Bajo yaitu LOB atau Live on Board Mopal. Wisatawan dapat berkeliling dari satu pulau ke pulau lainnya dengan menggunakan kapal pinisi sekaligus bermalam di dalamnya sambil mengelilingi lautan dan pulau. Live on Board Labuan Bajo memang sangat populer di kalangan wisatawan. Untuk merasakan pengalaman bermalam di atas kapal, wisatawan bisa menemukan kapal di dermaga yang berada tidak jauh dari Pelabuhan Bajo. Pemesanan layanan live on board Labuan Bajo bisa dilakukan secara langsung ataupun memesan via online di momotrip.co.id. Ukuran kapal yang digunakan live on board beragam, mulai dari small, medium, hingga yang large. Biasanya besar kecilnya kapal menyesuaikan dengan jumlah wisatawan yang akan mengikuti tur ini. Harga yang diberikan beragam, mulai dari 8 hingga 19 juta per kapal. Bahkan bisa lebih Mopal. Meski disewakan per kapal, tur live on board juga bisa dinikmati dalam rombongan kecil. Biasanya penyedia jasa tur operator akan menggabungkan peserta dengan rombongan lainnya. Atau ada juga yang menawarkan paket privat tour live on board.
Ada yang menawarkan pengalaman menginap 2 hari 1 malam, 4 hari 3 malam, dan ada juga yang bermalam hingga 7 hari. Yang terakhir ada Tanjung Puting, Mopal. Tanjung Puting merupakan taman nasional di Indonesia yang terkenal dengan keindahan alamnya yang memukau dan keanekaragaman hayati yang kaya. Taman ini terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, Pulau Kalimantan, dan merupakan rumah bagi berbagai macam tumbuhan dan hewan, termasuk orang utan yang terancam punah. Taman ini merupakan tujuan populer bagi pencinta alam yang datang untuk melihat orang utan dan satwa liar lainnya, serta menjelajahi hutan taman, sungai, dan hutan bakau. Terdapat beberapa kegiatan populer di sini, termasuk wisata perahu, hiking, dan mengamati satwa liar. Aktivitas yang dapat dilakukan di pulau ini, yang pertama, kamu dapat mengunjungi konservasi orang utan. Taman ini adalah rumah bagi populasi besar orang utan dan terdapat beberapa pusat rehabilitas di mana pengunjungnya dapat melihat primata yang terancam punah di sini. Yang terkenal selain melihat orang utan yaitu tur perahunya, Mopal. Wisatawan akan diajak menjelajahi sungai, hutan bakau, dan hutan pandan liar. Nah, jika Mopal beruntung, Mopal dapat melihat langsung orang utan, bekantan, dan berbagai spesies burung. Banyak orang yang nggak tahu, Mopal, jika Tanjung Puting ini meraih penghargaan medali perak pada gelaran Indonesia Sustainable Tourism Award pada tahun 2018. Gimana, Mopal? Masih bingung mau kemana di hari libur Natal nanti? Jangan mau kalah, ayo sama negara tetangga. Ayo dongkrak pariwisata Indonesia supaya nggak ada lagi tuh konten-konten soal rakyat Indonesia kurang piknik. Tanjung Puting ini mengakhiri Momo Info kali ini. Gua Ferdi pamit, sampai bertemu kembali di Momo Info lainnya.